Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa taba'ahu dahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya sehingga di siang hari ini kita dengan senang hati dan niat yang kuat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa didekatkan dengan ketakwaan. Salawat dan salam tak lupa kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa menjadi umat yang baik, yang hidup dalam sunnahnya dan ketika kelak wafat pun dalam agamanya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada dirinya dan seluruh kita kaum muslimin untuk mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melakukan apa saja yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Karena hanya dengan cara inilah aman, damai, tentram kehidupan di dunia dan kelak akan mendapatkan kenikmatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kematian dan kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak dapat kita tolak, sebagaimana kita tidak bisa menolak kehadiran hari ini. Tetapi kenapa berita tentang hari kiamat ini menjadi bacaan yang rutinitas kaum muslimin? Karena dia termaktub di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan buktinya bulan telah terbelah. Al-Quran adalah bacaan kaum muslimin yang apabila setiap hari dibaca satu juz berarti satu bulan 30 juz khatam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran kita akan membaca hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Dari sejak firman ini diturunkan sampai hari ini, hari kiamat belum terjadi. Tetapi pengetahuan tentang hari kiamat itu sangat dekat, terus digaungkan. Untuk apa? Tentu kita pernah mendengar seorang Hitler dalam bukunya yang bernama Mein Kampf mengatakan bahwasanya bila kebohongan digaungkan terus-menerus, maka kebohongan akan bisa menjadi sebuah yang diyakini kebenarannya. Nah, dengan prinsip yang lebih mulia dari itu, Islam menggaungkan peristiwa hari kiamat agar kita menjadi orang berhikmah. Apa hikmah diantaranya adalah mampu mengendalikan diri bahwa kehidupan ini pasti berakhir. Dan hikmah selanjutnya adalah agar kita bisa mengintrospeksi diri terus. Kemudian tentunya agar kita bisa ingat. Dan yang terpenting dari semuanya adalah ketika dibicarakan hari kiamat, kita berusaha untuk tidak menjadi pelaku penanda hari kiamat itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari kiamat itu tanda kedekatannya ada dua. Ada yang peristiwa alam, ada yang dialami atau dilakukan oleh manusia. Nah, penyebutan tanda-tanda hari kiamat yang terkait dengan pelakuan manusia itulah yang harus dimention. Hadirin, apa saja penanda hari kiamat yang harus kita jauhi dan jangan sampai kita menjadi pelakunya.
Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, "Uhadditsukum hadisan la yuhadditsukum ahadun ghairi." Kata beliau, ketahuilah aku akan menyampaikan kepada kalian satu sabda Rasulullah yang saya yakin sahabat yang lain belum pernah menyampaikan ini kepada kalian. Apa itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yaksural jahlu wa yaksuraz zina wa yaksural syurbul khamri wa yaqillar rijal wa yaksuran nisa hatta yakuna khamsina imra'an al-qayyimu wahid. Terjemahnya, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat akan terjadi adalah diangkatnya ilmu, kemudian tersebarnya kejahilan, kemudian meratanya perzinahan wal iyadzubillah, kemudian akan merajalelanya minum-minum khamar, sedikitnya para pria dan membanyaknya para wanita sehingga mencapai 50 wanita satu laki-laki. Hadis rawahu Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang dimention dalam khutbah ini kira-kira dua saja. Pertama, sebagaimana tadi dikatakan, hari kiamat diingatkan agar kita menjadi orang yang mawas diri agar tidak menjadi pelaku-pelaku penanda kiamat tersebut. Pertama, ayurfa'al ilmu. Ilmu diangkat. Ilmu yang diangkat dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Maka akan mulailah generasi ke generasi mulai tidak akrab dengan ilmu agama. Majelis-majelis taklim kurang digandrungi, sehingga akibatnya banyak ilmu agama tidak dimengerti. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah, mengkhawatirkan ada satu ilmu yang akan lebih cepat diangkat daripada yang lainnya. Apa itu? Ilmu faraid, ilmu harta warisan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraida, pelajarilah oleh kalian ilmu mewaris secara Islam. Wa 'allimuhan nas, kemudian bila kau paham ajarkan dia kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi, karena dia setengah daripada ilmu agama. Wa huwa yunsa, dia kelak akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu waris ini adalah satu di antaranya ilmu yang paling tercepat diangkat dari umatku. Sehingga nanti di akhir zaman ada dua orang bersengketa tentang ilmu waris, tidak lagi tahu ada siapa yang menghakimi dan memberikan pelajaran kepadanya." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan hampir itu sudah dirasakan di zaman ini, di mana kebanyakan kaum muslimin, keluarga kaum muslimin membagi harta warisannya dengan sama rata antara laki-laki dan wanita. Lama-kelamaan, karena seolah tidak butuh kepada ilmu waris, maka ilmu ini akan menghilang. Yang kedua, tanda hari kiamat yang kita berusaha untuk tidak menjadi penanda tersebut adalah ayat sural jahlu. Terkait karena majelis taklim tidak lagi digandrungi, maka akan tersebar kebodohan tentang ilmu agama ini. Ini ada kaitannya dengan maksiat selanjutnya, apa itu wayak surah zina. Tersebarnya maksiat yang bernama zina. Hadirin, zina tidak saja disebabkan karena kemaksiatan yang diniatkan, dan itu sudah masyhur. Segala fasilitas sekarang begitu terbuka, godaan di mana-mana, tapi ada juga perzinahan di dalam rumah tangga yang bisa terjadi tanpa diketahui. Apa itu? Karena mudahnya, karena tidak mengertinya seorang suami dengan ucapan talak atau perceraian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabda Rasulullah SAW menyatakan, salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna hazlun. Ada tiga perkara yang seriusnya serius
dan bercandanya adalah serius. Apa itu? An-nikahu, nikah. Yang kedua at-talaqu, talak. Yang ketiga adalah ar-raja'atu, rujuk. Apabila ada seorang bapak berbicara kepada temannya, kau kunikahkan dengan putri si fulan bin fulan dengan uang 5.000 rupiah. Sang kawan bicara, saya terima nikahnya, bayar uang 5.000. Maka meskipun bercanda, jadi. Yang kedua yang lebih berbahaya adalah at-talak. Talak diucapkan dalam keadaan mabuk, jadi talak. Talak diucapkan dalam keadaan marah, jadi talak. Talak diucapkan dalam keadaan bercanda juga jadi talak. Yang tidak diketahui oleh sebahagian kepala rumah tangga atau suami adalah bahwa talak itu terjadinya di mulut suami, bukan di pengadilan. Sekali lagi, talak cerai itu terjadinya di mulut suami, bukan pengadilan yang menentukan. Pengadilan hanya mencatat. Boleh jadi ada sebuah rumah tangga yang talaknya diucapkan sudah 10 kali, tapi masih berada dalam rumah tangga. Maka hubungan suami istrinya adalah perzinahan. Anak yang terlahir menjadi anak zina. Waliyazubillah. Contoh talak yang kadang-kadang tidak dimengerti dan terjadi adalah talak kinayah. Talak terbagi dua, ada talak sharih, jelas nyata, yaitu dengan ucapan kau ku talak, kau ku cerai. Ada pula talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Sindiran. Secara lafaz kata-kata tidak bernilai talak, tapi bila ada niat yang diucapkan maka jatuh talak satu. Contoh, ketika suami marah kepada istri, istri marah kepada suami, maka kata istrinya, ayo kita ke pengadilan, kita urus perceraian kita. Lalu sang suami bilang, ayo silakan kau urus, saya tidak mau urus. Apabila ucapan seperti itu diucapkan oleh suami, meskipun tidak diucapkan kata talak, tapi ada niat untuk perceraian, jatuhlah talak satu. Dan itu bisa kembali dengan adanya hubungan biologis ataupun tanpa diucapkan, jadilah rujuk. Tetapi apabila itu terjadi berkali-kali, maka terjadilah perzinahan di rumah tangga yang tidak diketahui oleh pelaku kedua, suami atau istri itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah dua mention yang kita perhatikan, dan kita semoga tidak menjadi pelaku tanda hari kiamat ini. Kebodohan semakin merajalela dalam urusan agama dan terjadinya perzinahan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi motivasi kita dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.